Untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK, setiap hewan ternak yang masuk ke pasar hewan Nganjuk wajib diperiksa kesehatannya. Jika ternak tidak sehat, hewan tersebut akan ditolak masuk ke dalam pasar hewan Nganjuk. Pemeriksaan ini sangat penting mengingat pasar hewan Nganjuk tidak hanya menerima hewan ternak dari Kabupaten Nganjuk, tetapi juga dari berbagai daerah lainnya. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran PMK yang dapat merugikan para peternak di Nganjuk dan sekitarnya. Meskipun pasar hewan di tempat lain tutup, transaksi di pasar hewan Nganjuk tetap berjalan meski tak seramai sebelumnya. Harga sapi yang sehat tetap stabil, sementara sapi yang sakit mengalami penurunan harga. Menurut Dr. Ari Yuda, dokter hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Nganjuk, meski kasus PMK menurun, pemeriksaan ketat tetap dilakukan. Alhamdulillah untuk hari ini Pak, tanggal 21 pasar pon ini terpantau aman. Karena dilihat dari pasaran yang kemarin, itu mungkin kita masih banyak menemukan ada sapi-sapi yang masuk, kendaraan yang memuat ternak itu ada beberapa yang kita periksa terjangkit, jadi kita tolak. Nah, pada hari ini kita hanya menemukan beberapa dan menurun banyak dari yang minggu kemarin. Jadi ini insya Allah ini aman karena kita bisa mantau tadi yang kalau kemarin mungkin ada beberapa yang kita kecolongan sudah masuk duluan, kita nggak tahu. Nah, kalau ini kita di dalam di luar juga aman semua. Kita lihat hewan yang di atas kendaraan itu kira-kira menunjukkan gejala-gejala PMK apa tidak. Kan gejala bisa subklinis, bisa klinis, bisa yang sudah parah, bisa yang masih ini kan gejalanya. Kita adakan pemeriksaan, tapi untuk antisipasi setiap kendaraan ternak yang masuk kita adakan penyemprotan desinfektan. Ini nanti yang masuk itu kendaraannya aman, sapinya juga aman. Sapinya nanti kita periksa kalau ada indikasi terserang atau terjangkit walaupun itu masih tahap awal, biasanya kita tolak. Kita persilakan untuk tidak masuk pasar. Tidak, cuma kita tolak biar nggak masuk pasar. Jadi pasar ini memang kita harus jadi yang masuk pasar itu benar-benar yang sudah aman. Jadi pasar kita bisa dari berapa. Kalau yang terjangkit sesuai laporan itu belum banyak sebenarnya, tapi kita mengantisipasi Pak ya. Jadi kita mengadakan satu pengobatan. Ada laporan di bawah yang misalkan desa atau daerah yang terdapat wabah atau PMK, kita adakan pengobatan, kita lokalisir. Jadi kemudian yang daerah yang bebas yang tidak ada terjangkit wabah itu kita lakukan vaksinasi. Jadi penyebarannya cepat, bisa lewat udara, bisa lewat laut, bisa lewat kontak langsung, itu antar ternak atau dari manusia ke ternak itu kita bisa menyebarkan penyakit ke hewan. Kita lihat di pasar pon Nganjuk ini kita bisa kooperatif, jadi kita bisa koordinasi dengan pedagang-pedagang di pasar. Kita bilang, Pak, kalau yang sakit jangan dimasukkan pasar, itu mereka manut. Jadi mereka patuh, mereka juga sweeping sendiri antar peternak. Jadi antar pedagang itu yang sakit dia nggak boleh masuk pasar. Nah, itu selama ada penurunan dari yang minggu kemarin dengan sekarang kan drastis itu dari 40-an ekor yang terkena, hari ini cuma 10 ekor, 14 ekor yang kita tolak. Jadi ada penurunan, jadi kita masih berani buka. Tapi kalau nanti sudah banyak, hampir semua separuh lebih yang terkena bisa masuk pasar, mungkin bisa ditutup kayak yang lain-lain. Tapi ini masih kondusif suasananya, jadi antar belantai-belantai itu masih bisa berkoordinasi, kita masih kooperatif, jadi dia bisa mengkantor sendiri dagangannya. Jadi yang masuk pasar itu memang yang benar-benar sehat. Tim kesehatan hewan menemukan 14 sapi yang kurang sehat, sementara sebelumnya ada 40 sapi yang dalam kondisi serupa.
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nganjuk, kasus PMK di wilayah ini menurun secara signifikan. Dari lebih dari 300 ekor sapi yang positif PMK, kini tinggal sekitar 115 ekor sapi saja.